Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK MU Ma'arif 2 Kudus, Bapak Muhammad Nurul Komar SPD, yang kami hormati Ibu Evia Roshita Prihadi, Magister Pendidikan CGP Angkatan 9 SMK MU Ma'arif 2 Kudus, serta tak lupa kepada Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMK MU Ma'arif 2 Kudus yang pada hari ini hadir di acara diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang diadakan ataupun yang merupakan aksi nyata modul 1.4 dari Ibu Evia Roshita Prihadi yang merupakan tugas dari CGP Angkatan 9. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala SMK MU Ma'arif 2 Kudus, yang dilanjutkan acara inti tentang diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan umul kitab biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan umul kitab akan memperlancar dan menjadikan acara pada pagi hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMK MU Ma'arif 2 Kudus kepada Bapak Muhammad Nurul Komar, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bu Evia Roshita Prihadi selaku CGP dari angkatan ke-9 dan Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SMK MU Ma'arif 2 Kudus yang pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat, tidak kurang sholawat. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat itu tentunya juga membawa pengaruh positif bagi siswa. Salah satunya ketika mencari informasi itu dapat didapatkan dengan begitu mudahnya. Kalau zaman saya dulu ketika masih sekolah, untuk mencari informasi itu harus baca buku, kemudian ke perpustakaan,
mencari literasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang bayangkan begitu mudah tinggal pencet-pencet di gawai, informasi yang diinginkan dapat segera didapatkan. Akan tetapi perlu digarisbawahi, dengan kemajuan teknologi itu juga membawa dampak yang negatif. Salah satunya dampak negatif games. Jadi anak lebih sering bermain games, kemudian waktunya dihabiskan untuk berselancar di media sosial, dan pengaruh-pengaruh dari dunia barat yang tentu saja tidak sesuai dengan budaya adat ketimuran. Nah, dengan adanya diseminasi yang positif ini, kegiatan yang positif diharapkan dapat mengurangi terjadinya dampak-dampak negatif kepada siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Nah, dalam membangun budaya positif, kita perlu mempelajari dan memahami mengenai langkah-langkah ataupun strategi yang dapat menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau kepada murid. Diseminasi budaya positif itu merupakan kegiatan pendidikan yang menjadi semakin baik dan positif. Jadi dengan adanya diseminasi ini nanti diharapkan semua lingkungan di sekolah itu lingkungannya akan menjadi positif. Kemudian diharapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat memahami dan memulai untuk penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan aksi nyata selanjutnya adalah mengajak, ya berarti panjenengan semua nanti jadi Buvia mengajak panjenengan semua rekan-rekan pendidik untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dan menerapkan keyakinan kelas serta melakukan pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Jadi harapannya nanti setelah ada acara diseminasi ini, lingkungan belajar di SMK Mario 2 Kudus khususnya itu akan menjadi lingkungan belajar yang positif. Jadi setidaknya kita dapat mengurangi dampak-dampak negatif dari berbagai macam perkembangan teknologi yang dapat merusak karakter dan moral dari siswa-siswi kita. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan di sambutan singkat ini. Untuk selanjutnya nanti teknis biar diselesaikan oleh Bu Fia. Saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan panjang lebar tentang bagaimana diseminasi budaya positif yang ada di SMK MU Ma'arif 2 Kudus yang akan disampaikan oleh Bu Elvia Rosita Priyati selaku CGP Angkatan 9. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Komar, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang hadir di acara diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata nomor 1.4 dari saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan ada sedikit pertanyaan pemantik yang bisa kita diskusikan, begitu. Langsung kita mulai saja ya. Nah, di sini dalam kegiatan ini kita memiliki harapan-harapan. Di antaranya yaitu bersama-sama kita dapat menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada murid dan juga dapat menumbuhkan budaya
positif di sekolah kita. Jadi intinya nanti itu kita akan membiasakan budaya positif yang berpihak kepada murid, begitu ya. Nah, ini saya ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju ya nomor 1. Oh, betul setuju. Ada 1 betul setuju. Baik. Berarti dari pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, ada 1 yang tidak setuju ya? Boleh dijelaskan Bapak kenapa tidak setuju? Oke Bu, memang kaitannya dengan hukuman ini memang dalam beberapa teori hukuman merupakan bagian dari proses pembelajaran, tapi kalau istilahnya mungkin bisa diganti bukan hukuman, karena hukuman itu terkesan menyudutkan atau menyalahkan siswa didik. Terus efeknya itu, nah bukan hukuman. Kalau katanya saya hukuman dapat mendisiplinkan siswa, kurang setuju. Mungkin bahasanya bukan hukuman. Walaupun secara teori memang hukuman bagian dari proses pendidikan. Nah itu alasan pertama. Terus yang kedua, kalau hukuman itu kan terkesan polisi, padahal kita adalah pembimbing atau pendidik. Mungkin bahasanya atau caranya mungkin yang bisa diganti. Terima kasih. Terima kasih Bapak karena sudah memberikan penjelasan tentang jawaban tidak setuju pada nomor 1 ya. Yang kemudian kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa, setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Bukan siswa saja, guru. Ya, nah, setuju. Semuanya kalau setuju ya. Nanti kita akan bahas di depannya ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Guru dapat mengontrol peserta didik. Setuju? Ada yang tidak setuju? Gak ada, berarti semuanya setuju deh. Oke, dengan alasan masing-masing ya, pastinya ya. Kemudian pertanyaan nomor 4, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Nah, ada yang sebagian menjawab setuju, ada sebagian yang menjawab tidak. Kita lanjutkan ya. Nanti setelah kita mempelajari atau membahas budaya positif ini, kita akan dapat menjawab 4 pertanyaan ini. Di sini saya tekankan lagi ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu semua ya. Saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapat sehingga kita bisa belajar bersama, berkembang bersama begitu. Nah, yang kedua budaya positif. Apa yang disebut budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini masih nyambung-nyambung dengan yang kemarin ya. Oh iya, ada tambahan. Untuk membangun budaya yang positif, kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, okay? Lingkungan yang aman, lingkungan
bertindak mandiri serta bertanggung jawab dan juga disiplin ya. Disiplin biasanya di sini dikaitkan dengan kontrol ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol guru ya. Nah, yang akan kita bahas ini pada konsep inti yang kita bahas kali ini adalah teori kontrol, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan juga ada segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya ada videonya ini Pak. Nah, berikut ada video yang dapat kita lihat bersama ya. motornya mogok. Ini bapak yang diganggu mereka tadi ya. Dari video yang sudah kita lihat tadi, yang sudah tayang barusan, nah di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kedua pengendara motor itu hampir mencelakai pengendara yang lain. Menurut Bapak Ibu, apakah keduanya memiliki pilihan tindakan lain selain yang mereka lakukan di video tadi? Selain menjegal
menubruk bapaknya, kan begitu, ya? Nah, mengapa kedua pemuda tersebut tidak melawan itu, malah mereka mengganggu bapak tua tadi? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Iseng, jahil, iseng, begitu. Oke, kita tampung jawabannya, nih. Nah, pertanyaan yang kedua, setelah diselakai, bapak tersebut memilih menolong kedua pemuda tadi. Padahal pemuda tadi sudah mencelakainya, ya kan? Nah, apakah bapak tersebut memiliki pilihan lain selain menolong anak tadi? Ada, ya kan? Ada, nggih? Misalnya, apa misalnya? Cuek aja lihat mereka motornya mogok, lewat aja begitu, ataupun malah marah-marah, ya kan? Bisa, nggih? Menertawakan, ya, karena sudah terbalaskan begitu. Tapi mengapa bapak tersebut tidak memilih untuk melakukan pilihannya itu? Malah bapak tersebut menolong kedua pemuda itu tadi. Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Oh, karena baik, nggih, karena bapak tersebut baik hatinya. Ya, bisa, nggih, kita tahu jawabannya. Nah, sekarang kita sudah menuju ke teori kontrol. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah orang lain dapat mengontrol atau mengatur tindakan kita? Bisa nggak? Apakah orang lain itu bisa mengontrol kita? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang bisa, ya. Kemudian apakah guru bisa mengontrol murid? Bisa. Jawabannya bisa. Kita tampung aja dulu jawabannya, ya. Penguatan positif berupa bujukan dan hadiah termasuk perwujudan keinginan kita untuk mengontrol orang lain. Kita memberikan hadiah ke orang tersebut. Nah, kita itu tujuannya untuk mengontrol orang tersebut biar manut sama kita, gitu. Oke. Tapi bisa jadi ada penolakannya, ya kan? Ada kita memberikan sesuatu itu orang tersebut itu menolak, tapi bisa juga diterima, malah menjadi ketergantungan, kan begitu. Pertanyaan selanjutnya, membuat orang lain merasa bersalah sehingga mau mengubah perilakunya. Apakah kira-kira efektif membuat orang tersebut memiliki identitas sukses yang mandiri dan percaya diri? Kita membuat orang lain itu merasa bersalah ke kita. Nah, sehingga orang tersebut itu berubah sikapnya. Apakah orang tersebut itu bisa tumbuh menjadi orang yang mandiri dan percaya diri? Bisa jadi. Bisa ya, bisa enggak, begitu. Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Apakah pemaksaan bisa berakibat pada permusuhan dan justru munculnya pelanggaran yang lebih besar? Ya, bisa jadi, ya. Nah, di sini ada stimulus dan respon yang masuk pada teori kontrol. Nah, di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ya, sudah mulai ke disiplin positif ini, Bapak Ibu. Disiplin itu sebenarnya apa, Pak? Apa arti disiplin itu?
yang artinya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri ini untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Menurut Ki Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Berarti dari statement ini, disiplin itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Betul sekali. Nah, menurut Dian, bahwa dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sama ya, intinya sama ya menurut Ki Dewantara ataupun menurut Dian ini. Nah, sekarang tujuan. Saya pindah dulu ya, Bapak. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, beda ya, intrinsik dan ekstrinsik, dari luar dan dari dalam. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bila nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jika orang itu mau mengetahui nilai kebajikan universal itu, berarti akan memotivasi diri sendiri itu untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan memotivasi diri untuk melakukan hal yang positif. Contoh nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu contohnya nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jika tidak ada apel di sekolah kita yang dimulai pukul 6.50 pagi, apakah Bapak Ibu guru akan tetap berangkat pagi? Pasti. Mumpung di depan kepala sekolah ya. Oke, jawabannya tetap ya, tetap berangkat pagi ya Pak ya. Jika pemberian sertifikasi tidak berdasarkan pada kehadiran, ini untuk Bapak Ibu yang sudah sertifikasi nih ya. Jika pemberian sertifikasi tidak berdasarkan pada kehadiran, apakah Bapak Ibu guru masih berangkat pagi dan menghabiskan jam kerja di sekolah? Loyal ya, tanggung jawab dengan pekerjaannya. Mantap ya, Masya Allah. Nah, di sini kita selanjutnya membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari ya. Yaitu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah bisa ada gambaran ya? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari tiga ini ada yang merupakan motivasi intrinsik, ada yang juga ekstrinsik. Di sini kita bahas lebih lanjut untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, masih memperhatikan
prinsip itu tadi yang tujuannya disiplin positif. Kemudian untuk motivasi kita melakukan sesuatu itu juga berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan juga kesenangan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini tadi motivasinya apa gitu ya? Misalnya kita butuh makan, berarti kita harus bekerja. Berarti yang memotivasinya adalah kebutuhan bertahan hidup gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, biasanya ini ada yang insecure gitu ya, kalau bahasanya anak sekarang itu ya, merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Nah, ini merupakan kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima oleh suatu komunitas atau kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang kesayangan, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Berarti kalau di sini sama rekan-rekan sejawat ya dengan teman-teman para guru pengajar. Ada bapak ibu di sini yang merasa insecure, tidak diterima teman-teman yang lain? Ada? Gak ada ya? Alhamdulillah semuanya kebutuhan untuk kasih sayang dan diterima di SMK ini berarti sudah terpenuhi, karena tidak ada yang merasa tidak diterima. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan kita diakui oleh orang lain. Nah, dan juga memiliki rasa harga diri. Ini termasuk penguasaan ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas menentukan pilihan, maksudnya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita di sini semuanya pasti butuh ya, Bapak Ibu ya, butuh rasa senang. Kita butuh merilekskan pikiran kita dari bekerja dari pagi sampai sore ya, yang pulangnya sore. Berarti rekreasi begitu? Belum tentu Pak, kesenangan itu belum tentu rekreasi. Kan fotonya hanya foto saja Pak. Ya, kesenangan setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang membaca, ada yang makan, ada yang shopping, ada yang menonton film, ada yang jalan-jalan gak jelas, muter-muter aja ke alun-alun itu sudah senang. Ya, ada yang meluapkan emosi dengan berteriak di pinggir pantai misalnya. Itu maksudnya piknik ya. Gitu. Nah, kan berbeda-beda ya Pak ya. Kalau dengan untuk kesenangannya berarti piknik. Kalau saya cukup dengan makan, bisa Pak. Ya piknik dan makan Pak. Hasilnya bisa semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Komar tadi ya di sambutan, bahwa kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Kenapa ini? Kenapa nih kita kalau naik motor kok Pak harus pakai helm? Oh, supaya tidak panas. Terus keselamatan. Ada yang bilang lagi
Helmnya baru. Saat berlalu lintas. Berarti motivasinya berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berbeda ya, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, agar siswa itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Menurut dosen, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara bersama-sama, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, karena seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, dari kalimat ini sudah bisa ada gambaran ya bedanya peraturan dan keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimatnya positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat bersama-sama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti ada diskusinya dalam menentukan keyakinan kelas ya. Ada kesepakatannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berarti nanti ada berkesinambungan begitu. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, menghormati diri sendiri. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan ya. Nah, keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan untuk antri biasanya. Nah, keyakinan kelas dari peraturan tersebut adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah curah gagasan tentang peraturan yang perlu disepakati. Berarti kita mencari dulu ya gagasan peraturan yang mana ini yang harus kita sepakati. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Berarti karena ada kata tidak, itu kan kalimat negatif ya. Berarti harus kita ubah menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan dari peraturan tersebut. Selanjutnya ada meninjau ulang dan menyatukan dari poin-poin yang sudah disepakati. Kemudian membuat poster dan ditempel di kelas. Nah, ini ada lingkaran-lingkaran untuk budaya positifnya ya. Dari yang paling kecil itu ada peraturan kelas, kemudian lebih meluas lagi menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian menjadi budaya positif karena sudah diterapkan menjadi kebiasaan atau pembiasaan di lingkungan sekolah kita. Nah, ini contoh praktik membuat keyakinan kelas.
seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi sebelumnya, mencurahkan gagasan tentang peraturan yang perlu disepakati. Sebutkan satu contoh tata tertib yang menurut Bapak Ibu paling penting. Misalnya apa yang paling penting di kelas? Baju dimasukkan, berarti memakai pakaian rapi. Itu sudah positif ya Pak ya kalimatnya ya. Ganti kalimat negatif menjadi positif karena tadi sudah kalimat positif, berarti tidak ada yang perlu diganti ya Pak ya. Ubah tata tertib tersebut dalam kalimat positif. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan, ini sama dengan tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, pertanyaan pematik yang pertama tadi, yang ada yang menjawab tidak setuju dengan hukuman tadi ya. Nah, apa itu hukuman? Hukuman apa Pak? Apa itu hukuman Pak? Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu dulu ya. Yang tahu kan Bapak Ibu guru gitu. Nah, anak atau murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut yang menyebabkan mendapatkan hukuman itu tadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, makanya banyak yang tidak setuju dengan hukuman ya. Tidak setuju dengan hukumannya tadi ya Pak ya. Ya, tapi banyak juga yang setuju dengan hukuman ya. Nah, selanjutnya apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana, sudah kita sepakati terlebih dahulu, sudah dibahas terlebih dahulu, dan sudah kita setujui antara murid dengan guru. Biasanya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid yang dimana murid tersebut itu sudah mengetahui sebelumnya. Gitu Bapak Ibu sudah tahu sekarang bedanya ya? Bedanya konsekuensi dan hukuman. Beda. Nah, kalau restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaannya tadi ya yang sudah kita bahas ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada tabel antara hukuman, ini perbedaannya ya. Ketika kita menghukum murid, identitasnya menjadi gagal. Sesuatu yang menyakitkan terjadi. Apa? Murid jadi sakit hati, gitu. Tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama karena ada rasa dendam di hatinya. Murid akan sakit hati karena ucapan atau hukuman perbuatan yang diberikan oleh guru tersebut. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu memberikan identitas yang sukses atau akan berdampak positif bagi murid. Nah, sekarang mari berlatih untuk membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya.
dibuatnya di meja? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Mari kita cek jawaban Bapak Ibu semua ya. Nah, mohon maaf itu karena slide-nya terpotong. Nah, nomor 1 jawabannya ternyata adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Betul ya? Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, hukuman. Betul juga. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, konsekuensi. Semua jawaban Bapak Ibu tadi benar. Berarti di sini Bapak Ibu sudah memahami antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Alhamdulillah. Nah, di sini ada posisi kontrol, restitusi. Nah, ini posisi kontrol guru ya. Ada bermacam-macam nama posisi kontrol yang akan kita bahas selanjutnya. Ada 5 di situ ya Bapak Ibu. Terbaca? Oh tidak. Ya, yang belakang tidak terlihat ya. Akan saya bahas satu persatu. Posisi kontrol. Oh iya Bapak Ibu yang di belakang bisa ke depan. Yang terlihat. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi pembuat merasa bersalah begitu ya. Posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer. Yang pertama, posisi penghukum. Guru berperan sebagai penghukum. Biasanya guru akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Misalnya, guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Ada di sini Bapak Ibu yang seperti itu? Masih ada? Memukul, muridnya dipukul karena tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Masih terjadi? Kemudian ada guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Masih ada? Masih ada. Nah, selain hukuman fisik bisa juga berupa verbal. Contohnya, guru berkata kepada muridnya yang terlambat dengan nada yang tinggi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Seperti itu ya. Nah, itu hukuman yang kayak kalau disuruh jongkok ya. Biasanya intonasinya tinggi kan ya Pak, kalau marah kan tinggi ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Tuh, kan gitu ya. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Gitu ya. Biasanya nadanya seperti itu kalau menghukum murid. Nah, di sini posisi penghukum itu nada suaranya pasti tinggi. Menggunakan bahasa tubuh, matanya melotot. Kan gitu. Jari menunjuk-nunjuk seperti ini. Ada Bapak Ibu yang menunjuk-nunjuk ini ada? Biasanya guru-guru BK ya, bagaimana Bapak Ibu guru BK? Oh ya, lebih mantap kalau yang menunjuk ya. Padahal hal tersebut dapat berdampak pada murid. Kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam. Di dalam hatinya itu mendendam Bapak Ibu. Dan mereka itu akan lebih agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis, mejanya itu loh, dicoret-coret. Nah, kadang bisa hal yang lebih buruk terjadi itu sepulang sekolah itu mereka melihat motor atau mobil yang Bapak Ibu guru, terus mereka menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Nah, itu kalau dendam yang sangat
Guru tersebut biasanya adalah dengan cara memberikan nasihat atau membuat murid tersebut merenungkan kesalahannya. Contohnya, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas. Misalnya contohnya gini ya Pak ya, misalnya, apakah kamu tahu bahwa kamu itu telah mengecewakan orang tua kamu? Apakah kamu tahu bahwa kamu itu mengecewakan gurumu? Begitu. Contohnya lagi, guru meminta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua atau gurunya. Nah, ini masih terjadi di sini apa enggak, Bapak Ibu? Untuk murid yang melakukan kesalahan, guru menyuruh murid tersebut untuk menulis surat pernyataan permintaan maaf harus ada kesadaran orang tua dan wali kelas. Masih? Oh masih. Ya. Masih ya. Pada posisi pembuat merasa bersalah, guru itu biasanya suaranya lebih lembut. Tidak seperti tadi yang menghukum tadi. Biasanya lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kehimlingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya ini dirangkul, diajak berdua, diajak ngobrol. Terus kalimatnya tadi itu ya yang membuat merasa bersalah tadi ya. Oh gitu. Masih ada Bapak Ibu yang seperti itu? Ada. Nah, hal tersebut dampak terhadap murid yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, kayak merasa gelo, kecewa dengan diri sendiri, begitu ya Pak ya. Kadang-kadang sikap seperti ini tuh lebih berbahaya daripada penghukum, karena emosi yang tertahan di dalam, sehingga murid tersebut tidak bisa mengekspresikan perasaan marahnya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah yang mereka hadapi. Contohnya, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Adakah Bapak Ibu yang seperti itu? Guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Ada? Guru membantu murid memecahkan masalah pribadi mereka. Misalnya ada murid, contohnya murid curhat. Pak, saya baru putus cinta nih sama pacar saya. Gimana ya Pak solusinya? Ada yang seperti itu Pak, seperti itu ya Pak ya? Ada ya? Guru BK biasanya. Nah, kalau di posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisinya di sini itu hubungannya itu terjalin dengan baik. Hubungan antara guru dengan murid itu akan berjalan dengan baik karena murid merasa nyaman. Murid akan merasa senang dan merasa akrab dengan guru tersebut. Nah, ini dampak positifnya ya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu mereka. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Guru yang berperan sebagai pemantau ini akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan saja. Jika tidak diperlukan, maka guru tersebut hanya akan memantau saja. Guru akan memastikan bahwa murid itu mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya, contoh sikap guru pada posisi pemantau adalah guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Bapak Ibu, ada yang seperti itu ya, keliling di kelas. Gitu, ketika pelajaran berlangsung ya, guru masih berjalan, ya berjalan memutar di dalam kelas. Gitu.
berlebihan. Emosi yang berlebihan itu apa? Contohnya marah, ya Pak. Atau guru pada posisi pemantau ini juga tidak akan membuat murid merasa bersalah. Nah ini yang terakhir ada posisi manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Sebagai contohnya adalah guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi metode pembelajarannya itu tidak sama dalam satu kelas, tergantung kebutuhan muridnya ya. Jadi bisa kita gabung-gabung gitu loh Bapak Ibu. Guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Pada posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Murid sudah mengetahui adanya sesuatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi, sesuatu yang perlu dilakukan. Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya dan tentunya dengan bimbingan dari guru. Ini video. Berikut ini ada video contoh perilaku kontrol, posisi kontrol guru terhadap muridnya. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses
Jadi, apakah Naren meyakini bahwa
Ibu bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini pembahasan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusinya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya kalimatnya seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melawan itu. Nah, itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat contoh kalimat yang menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya begitu. Contoh kalimatnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu cara untuk melaksanakan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya itu tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya ya. Nah, ini berikut ini adalah video contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada minggu lalu. Nah, ini tahap-tahapnya dalam segitiga restitusi.
tadi video singkat tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada saat pembelajaran bahasa Inggris, yaitu ada siswa yang tidur di kelas. Permasalahan kasusnya itu ya. Nah, sekarang kita refleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Tadi itu kalau diberikan namanya teori realita dengan BDIP. Oh gitu ya. Konseling realita. Jadi ada persamaannya ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan refleksi. Nah, kalau sudah ada refleksi berarti sudah ke penghujung ya. Alhamdulillah. Yang pertama, adakah hal baru yang mengubah paradigma berpikir Bapak Ibu setelah kita berdiskusi tentang budaya positif tadi? Adakah perubahan paradigma yang terjadi pada Bapak Ibu? Ada? Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti sesi berbagi? Bahagia. Bahagia karena mendapatkan pengetahuan yang baru ya Pak ya. Dapat semangat baru. Dan terus paradigma barunya apa tadi Pak? Hukuman. Oh iya, hukuman, ternyata hukuman itu tidak mendidik murid. Ya, betul. Ada titiknya itu. Oh gitu. Yang ada teori apa? Kesenangan tadi apa ya? Peran among apa yang selama ini Bapak Ibu jalani? Yang tadi kontrol tadi loh Pak. Selama ini Bapak Ibu itu pada posisi kontrol apa? Pemantau sudah ya? Penghukum sudah? Pemantau sudah? Teman sudah semua? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan posisi kontrol manager? Sudah, tapi belum sempurna. Ya sudah, tapi belum maksimal begitu guys. Ada yang belum. Mungkin setelah ini jadi anak namanya ya Pak ya. Peran among yang akan dijalani setelah melakukan modul ini apa? Sebagai manajer ya, karena posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol paling ideal. Sehingga diharapkan Bapak Ibu kedepannya itu bisa melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Amin. Ya, karena sudah selesai, maka kita akan refleksi sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi, sudah memberikan pendapat. Terima kasih spesialnya buat Pak Komar karena sudah membantu, sudah berkenan hadir dan membantu. Jangan lupa Pak, kita sesi foto. Acara saya kembalikan kepada Ibu Tia Valia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya selesai juga diseminasi budaya positif yang telah disampaikan begitu panjang lebar dari Ibu Erlia. Semoga ada manfaat dan bisa terlaksana untuk budaya positif tersebut di lingkungan SMKNU Ma'arif 2 Kudus. Kedepannya semakin lebih baik dan semakin jaya nih. SMK bisa. Demikianlah acara pada pagi sampai siang, karena yang rencana 1 jam menjadi 2 jam ya Bu. Oke, 2 jam setengah. Mari kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sebelumnya kita kasih aplaus dulu kepada Bu Ernia karena sudah bisa menggerakkan bergerak dan menggerakkan semua lini yang ada di SMK Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto, nyuwun tolong Bapak Ibu untuk bisa foto bersama.